Oke, Ustaz. Kisah kasih titik, Dam. Iya. Tolong kasih saya titik di mana saya harus melihat supaya fokus ke kamera gitu, nggak terlalu ke bawah, nggak terlalu ke atas. Apa nahi, itu kamera fungsinya jernih, jadi antum cuma kasih menyala saja. Kalau merekamnya di aplikasi OBS-nya, antum tinggal kontrol dari OBS-nya saja. Begitu sudah pas semua setelannya semua, tinggal antum rekam saja dari aplikasi OBS. Afwan. Maksudnya, Ustaz, mau fokus Ya, di sini saja. gitu. Nah, sudah pas. Kalau saya kasih balik begini, nanti Ustaz terganggu dengan ini enggak? Iya, terganggu sih. Nah. Biar anak yang lihat di sini. Oke, siap. Bismillah. Siap? Sudah mulai merekam kah? Sudah. Terdikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu gutha'an ahwa. Ahmaduhu subhanahu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa war rasulil mujtaba khairul anami wal wara Muhammad ibnu Abdillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali dalam kajian online ini. Semoga di kesempatan kali ini rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus bertambah tiap waktunya, karena telah begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita hingga saat ini, mulai dari nikmat iman, kemudian kesehatan dan keafiatan yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa juga salawat beriringkan salam semoga terus terucapkan lewat lisan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia, Nabi penutup para nabi, yang dengan wujud beliau di dunia ini menjadi salah satu asbab, menjadi salah satu penyebab turunnya rahmat Allah kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Begitu pula kepada sahabat-sahabat beliau dan juga keluarga-keluarga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat mengumpulkan kita di hari kiamat nanti bersama dengan mereka semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang perkara iman yang referensinya kita ambil dari kitab Sahih Al-Bukhari. Setelah di pekan sebelumnya kita menjelaskan tentang pengertian iman dan sifatnya, bahwa Imam Bukhari mengatakan al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah sebuah keyakinan yang dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan, serta memiliki sifat bertambah dan berkurang. Imam Bukhari menjelaskan di awal bab ini bahwa sifat iman seseorang itu akan bertambah dan berkurang, dan bertambah serta berkurang keimanan seseorang itu ditentukan dari amalannya. Jika seseorang itu berbuat amal soleh, maka level iman di dalam hatinya akan bertambah. Sebaliknya, jika seseorang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka level iman di dalam hatinya akan berkurang. Itu sebabnya terkadang kita merasakan dalam kehidupan kita perasaan khawatir, perasaan gundah, perasaan gulana, itu atau hal-hal tersebut bisa jadi dikarenakan sedang turunnya iman
di dalam hati kita. Akibat apa? Akibat maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana solusinya? Yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepadanya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk, dan bersandarlah hanya kepadanya. Bertawakallah hanya kepadanya. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan setelah yang namanya masa-masa sulit kita. Terkait yang namanya sifat iman itu dapat bertambah dan berkurang, banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Salah satu contohnya yakni dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Walamma ra'al ahzabu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Terkait bismillah. Terkait sifat iman yang bertambah dan juga berkurang, ada banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Salah satunya yakni Quran surah Al-Ahzab ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berkata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Yani Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ujian kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ujian-ujian tersebut menjadikan iman mereka serta keislaman mereka semakin bertambah. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan juga dalam Quran surah Al-Mudassir ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yazidul ladzina amanu imanan." Quran surah Al-Mudassir ayat 31 bagaimana bunyinya? Wazdadal ladzina amanu imanan. Terkait sifat iman yang memiliki terkait sifat iman yang kadang bertambah dan juga kadang menurun, itu banyak sekali dalil yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada kita. Di antaranya yakni Quran surah Al-Ahzab ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Yakni di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad dan juga sahabat-sahabatnya, maka ujian tersebut membuat mereka semakin sabar dan akhirnya iman dan keislaman mereka semakin bertambah. Di Quran surat yang lain yakni Al-Mudaththir ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu." Allah musta'an. Kayaknya tidak perlu Quran surat Al-Mudaththir ini. Taib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terkait sifat iman yang kadang bertambah dan juga kadang menurun, ada banyak sekali dalil yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yakni Quran surah Al-Ahzab ayat 22 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma zadahum illa imanan wa tasliman." Yakni di saat Allah Subhanahu wa taala menguji nabinya Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya dengan ujian yang begitu berat, maka
ujian tersebut menjadikan mereka lebih bersabar dan lebih yakin kepada Allah, sehingga wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kesabaran tersebut membuat iman dan keislaman mereka, berserah diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semakin naik pula. Di antara alasan Imam Al-Bukhari ingin menekankan kepada kita, ingin menjelaskan kepada kita tentang sifat iman itu bertambah dan berkurang, dikarenakan di zaman beliau itu muncul pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwasanya iman itu cukuplah dengan keyakinan dalam hati. Atau ada juga yang mengatakan kelompok lain bahwa iman itu cukuplah dengan keyakinan dalam hati dan juga ucapan lisan, yakni berupa kalimat syahadat. Sedangkan amalan-amalan yang menjadi konsekuensi setelah mengucapkan kalimat syahadat itu tidak perlu dikerjakan, karena hal itu dikatakan tidak akan terbebani bagi mereka. Pemikiran-pemikiran ini yang telah muncul dari zaman Imam Al-Bukhari bahkan tetap menetap sampai saat ini, yang ingin dikonter oleh beliau. Artinya, iman itu ibarat rasa cinta. Karena Imam Al-Bukhari memberikan contoh lain bahwa di antara tanda imannya seseorang mencintai sesuatu atau mencintai seseorang karena Allah dan membenci karena Allah. Artinya, iman tersebut ibarat sebuah rasa cinta, kadang bertambah dan juga kadang berkurang. Dan bertambahnya yaitu dengan amal soleh, serta berkurangnya yakni dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah ringkasan dari penjelasan tentang perkara iman yang sudah kita bahas di pekan sebelumnya, yakni berfokus kepada sifat iman bertambah dan berkurang. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkara iman yang selanjutnya, yang menitik beratkan tentang bahwa iman itu adalah amalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallahu wa anna Muhammadan Rasulullahi, wa iqamis salati, wa ita'iz zakati, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan. Dalam ayat ini atau dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengumpamakan, memberikan kita sebuah ibarat bagaimana Islam dan iman itu yang menetap dalam hati seorang muslim. Beliau mengatakan, buniyal Islamu ala khamsin. Beliau memakai perumpamaan bahwa Islam itu ibarat sebuah bangunan yang ditopang dengan 5 tiang-tiang yang besar. Yang mana tiang utama dari rumah tersebut adalah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui tiada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tiang utama ini menahan agar rumah yakni Islam itu tetap berdiri kokoh di dalam hati seorang muslim. Selain tiang utama ini, ada tiang-tiang yang lain yang menjaga kokohnya rumah ini. Yaitu tiang kedua adalah iqamus shalah, mendirikan sholat. Makna dari mendirikan sholat itu sendiri bukan hanya mengerjakan sholat sekali seumur hidup, atau pernah mengerjakan sholat, atau mungkin mengerjakan sholat seminggu sekali atau setahun 2 kali, tidak. Tetapi makna mendirikan sholat ini yakni menjaga untuk tetap istiqomah melaksanakan sholat di waktu-waktu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sehari ada 5 waktu. Dan begitupun kelima waktu sholat ini harus dijaga oleh seorang muslim yang telah mantap keyakinannya dalam hati bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Selanjutnya, tiang yang ketiga yang menopang berdirinya rumah ini, yakni rumah Islam ini, yaitu ita'uz zakah, membayar zakat. Apa itu zakat? Zakat ialah ibadah yang dilakukan dengan mengeluarkan sebagian harta seorang muslim di waktu tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu pula atau golongan khusus. Siapa saja golongan yang berhak menerima zakat? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ada 8 golongan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan menjadi penerima zakat atau berhak menerima zakat. Pertama, zakat diberikan kepada orang-orang yang fakir. Kedua, zakat diberikan kepada orang-orang yang miskin. Apa perbedaan antara fakir dan juga miskin, Bapak Ibu? Perbedaannya, fakir yaitu golongan yang tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Berusaha pun sudah tidak mampu. Itu fakir. Sedangkan miskin yaitu golongan yang mampu untuk berusaha mencukupkan kebutuhannya, tetapi usahanya tersebut belum mampu untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari. Itu dikatakan sebagai miskin. Kemudian golongan yang ketiga, wal amilina 'alaiha, yakni orang-orang yang membantu mengedarkan atau orang-orang yang membantu menyebarluaskan zakat tersebut, yakni pekerja-pekerja yang mengirimkan zakat-zakat kepada golongan-golongan itu. Selanjutnya golongan keempat, yakni wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam. Tujuan diberikan zakat kepada mereka liyu'allif qulubahum, untuk membuat hati mereka makin terikat, makin suka dengan yang namanya Islam. Kemudian golongan yang kelima, yakni wafir riqab. Zakat diberikan kepada budak-budak atau kepada hamba sahaya supaya mereka dapat membebaskan dirinya menjadi hamba yang menjadi orang yang statusnya merdeka, tidak lagi sebagai budak. Kemudian yang keenam, yakni al-gharimin, yaitu orang-orang yang terlilit hutang. Maka siapapun yang terlilit hutang dan dia kesulitan untuk menunaikan hutangnya, dia berhak menerima zakat. Walaupun dalam keadaan mungkin dia memiliki harta yang dikatakan cukup, hanya ketika dia berada dalam kondisi kesulitan melunasi hutang-hutangnya, maka dia berhak menerima zakat. Ada pembahasan yang cukup menarik terkait hutang ini. Orang-orang yang terlilit hutang dan berhak menerima zakat, yaitu mereka yang berhutang tetapi bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta hutangnya itu dilakukan dengan cara yang benar, yang dibolehkan dalam syariat, tidak melalui jalan riba. Adapun orang yang ingin bertaubat dari itu dan ingin melunasi hutang-hutangnya, masuk ke dalam kategori orang-orang yang bisa dibantu untuk mendapatkan zakat agar bisa melunasi hutang-hutangnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan selanjutnya, golongan ketujuh yang berhak menerima zakat, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Baik mereka berjuang di jalan Allah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, ataupun mereka para penuntut ilmu yang berjuang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat dari harta yang telah dikumpulkan oleh kaum muslimin. Dan golongan yang terakhir yaitu fi sabil, yaitu wabnis sabil. Orang-orang yang sedang melakukan perjalanan tetapi perjalanannya terhenti karena kekurangan yang namanya bekal. Para musafir ini berhak bagi mereka untuk mendapatkan sebagian dari zakat kaum muslimin.
Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiang keempat yang menopang bangunan Islam agar tetap berdiri kokoh di hati kita, yaitu haji ke rumah Allah bagi yang mampu. Haji ke rumah Allah bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan haji bagi setiap muslim, karena setiap muslim itu memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Hanya bagi siapapun yang telah memiliki harta yang cukup untuk memberangkatkan dirinya menuju tanah suci, maka dia bisa dikatakan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala jika tidak menyegerakan agar dirinya bisa mampu berangkat. Dan juga satu hal yang harus kita perlu ketahui bersama, bahwa kata-kata berangkat haji bagi yang mampu memiliki makna seseorang tersebut haruslah berhaji dengan harta yang dia miliki tanpa melalui jalan hutang, serta dia bisa memiliki harta untuk ditinggalkan bagi keluarganya saat dia pergi haji, dengan syarat juga tanpa melalui jalan hutang. Karena orang yang berhutang untuk melaksanakan ibadah haji itu tidak dianjurkan. Mereka masih termasuk ke dalam golongan yang belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian tiang kelima yang menopang bangunan Islam yaitu berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan itu sifatnya wajib bagi seorang muslim. Maka dari itu, jika ada seorang muslim yang tidak memiliki alasan atau tidak memiliki uzur untuk meninggalkan puasanya, entah dia bukan dalam keadaan sakit, atau bukan dalam keadaan tidak mampu karena kondisi fisiknya, atau bukan dalam kondisi berhalangan seperti haid dan nifas, mereka yang terlepas dari uzur-uzur ini wajib untuk melaksanakan ibadah Ramadan, karena melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah salah satu bukti keimanan seseorang. Inilah 5 tiang yang menopang bagaimana berdirinya bangunan Islam agar tetap kokoh menetap di hati kita. Dan kelima amalan ini, jika kita mampu melaksanakannya dengan baik dan juga hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi salah satu tiket atau sudah cukup untuk bisa mengantarkan kita mendapatkan ridho serta surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwa salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada beliau sambil berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah?" Ya Rasulullah, bagaimana menurut kamu jika aku selama hidup hanya mengerjakan sholat 5 waktu saja, kemudian berpuasa hanya puasa Ramadan saja, kemudian aku menghalalkan yang Allah halalkan dan aku mengharamkan apa yang Allah haramkan, artinya menjauhi hal-hal yang Allah haramkan, dan aku tidak menambah apapun selain itu, apakah aku bisa masuk surga? Kata Rasulullah, "Na'am, bisa." Maka inilah wujud iman, inilah bentuk iman yang dapat mengantarkan seseorang menuju ke yang namanya ridhonya Allah serta surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini Imam Bukhari rahimahullah ingin menekankan akan pentingnya iman yang dibuktikan dengan perbuatan, bahwa iman tersebut tidak bisa dikatakan sempurna jika tidak diikuti dengan ucapan dan perbuatan yang sesuai atau senada dengan keimanan seseorang. Yakni artinya
ucapan dan perbuatannya itu senada dengan keyakinannya yang ada di dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Imam Bukhari memberikan judul dalam bab yang kedua ini, beliau katakan du'aukum imanukum. Doa kalian adalah tanda iman kalian. Kenapa? Karena doa adalah sebuah amalan. Dan dikatakan doa sama dengan iman. Berarti iman adalah amalan. Orang yang mengaku dia beriman tetapi tidak beramal soleh, maka bukan dikatakan orang beriman. Tetapi orang beriman adalah mereka yang mengaku saya beriman dan juga mereka ikuti dengan yang namanya amal soleh sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Apa yang baik itu datangnya dari Allah, adapun yang buruk itu datang dari kami pribadi, dan kami memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, dan semoga apa yang sedikit ini dapat bernilai pahala bagi kami dan bagi kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Astaghfirukum. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.